Shalom. Agak silau ya kelihatannya. Haleluya. Semua diberkati hari ini, amin. Narai kabar, semua barigas, sehat. Yang di atas baik-baik keadaannya semua. Amin, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Letakkan handphone saudara, keluarkan Alkitab saudara. Semua bawa Alkitab? Semua bawa Alkitab? Sedikit yang amin. Hari-hari ini orang sudah sangat melekat dengan yang namanya gadget. Dan sudah lupa bahwa firman yang tertulis adalah Alkitab. Minggu depan bawa Alkitab, amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya mau memberi judul firman Tuhan hari ini adalah pentingnya mempererat hubungan. Pentingnya mempererat hubungan kasih persaudaraan dalam gereja Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bisa menyadari bahwa kita tidak bisa terlepas dari sebuah hubungan dengan orang lain. Manusia diciptakan bukan menjadi seorang diri saja, tetapi firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada dia seorang penolong yang sepadan dengan dia, untuk dia membangun sebuah hubungan dan berjalan bersama dengan visi Tuhan. Jadi kalau ada seseorang mau hidup sendiri dan mengabaikan sebuah hubungan, maka dia tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi manusia adalah makhluk yang bersosial, saudara. Terhubung satu dengan yang lain, saudara. Tidak bisa terlepas. Kalau kita terlepas, maka kita menjadi pribadi yang tidak berjalan dalam sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita membaca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Baca yuk sama-sama. Sukacita masuk dalam firman Tuhan, amin. Karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan sendiri yang berfirman. Bukan saya yang berfirman, saudara, Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan inginkan untuk disampaikan. Jadi terimalah firman Tuhan, amin. Jangan keraskan hati, amin. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Kita baca bersama-sama, yang sudah siap katakan amin. 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Yang percaya katakan amin. Wow, firman Tuhan ini jelas ya. Berbicara kepada kita, berdua lebih baik daripada seorang diri. Yang percaya katakan amin. Yang masih jomblo katakan yang jomblo takut-takut bilang amin. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Tapi kalau menjomblo bukan berarti saudara hilang setengah jiwa saudara, bukan. Tapi artinya apa? Ini berbicara tentang sebuah hubungan. Katakan sama-sama, hubungan. 1, 2, 3, hubungan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita, saudaraku yang terkasih, saudara dan saya tidak bisa hidup sendiri. Saudara dan saya membutuhkan orang lain atau saudara seiman, karena bersama-sama kita akan mendapatkan upah
upah dari jerih payah kita, saudara. Apa yang kita kerjakan dalam satu kesatuan, dalam satu hubungan, dalam kebersamaan, maka upahnya akan turun ke situ. Tetapi pada saat seseorang hanya melangkah seorang diri, saudara, wow, betapa kesepian dia. Jangan mau sendiri. Katakan kepada kiri kanan, jangan mau sendiri dong. Jangan mau hidup sendiri. Katakan, berdua lebih baik. Amin. Ya kan? Karena kenapa? Karena kalau mereka jatuh, yang seorang katanya akan mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, pernahkah saudara ada cerita orang jatuh, saudara menabrak lubang, saudara, di pinggir jalan di tengah malam, jatuh. Terpelanting dia dan terbentur kepalanya, dan sayang tidak ada orang menolong dia, berjam-jam dia di sana. Dan pada saat orang menemui dia, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu Bang Ebit lebih pintar bahasa itu. Sayang, kenapa? Karena dia tidak punya orang yang bisa mengangkat dia. Ini menggambarkan apa? Sekali lagi saya mau beritahu bahwa ini menggambarkan betapa pentingnya sebuah hubungan. Amin, saudara. Betapa pentingnya sebuah hubungan. Bila mana seorang dapat dialahkan atau dikalahkan, saudara, tidak mendapatkan kemenangan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin, saudara. Ya, coba ambil tali 3 lembar, bisa kamu putuskan enggak? Satu aja udah susah. Tapi kalau dilapis 2, dilapis 3, susah, saudara. Ya kan? Susah untuk memutuskannya, saudara. Karena kenapa? Karena semakin kuat. Jadi pada saat kita membangun sebuah hubungan yang baik dan erat, kita semakin kuat. Bersama kita kuat. Gak ada yang amin, ini tidur atau apa? Bersama kita kuat. Amin. Jangan tidur dong. Semangat, amin. Ya. Saudara, itulah yang digambarkan firman Tuhan, bahwa kalau kita mau membangun sebuah kekuatan, maka kita harus bersama, harus bersatu. Kita mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita harus membangun sebuah hubungan. Pertama-tama dengan Tuhan, saudara. Maka yang kedua, dengan saudara kita seiman, dengan orang lain di luar sana, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Ada orang berkata bahwa, kenapa kamu berhasil? Karena saya punya hubungan yang baik dengan orang itu. Kenapa kamu bisa sampai ke sana? Sekarang punya hubungan dengan orang yang ada di situ. Kenapa kamu bisa naik dan bisnismu bisa semakin berjalan? Siapa yang menopang kamu? Siapa yang mendukung kamu? Karena saya punya relasi yang baik dengan seorang pebisnis yang kaya, yang handal itu. Saya membangun hubungan, saya dimentor oleh dia, dan saya mendapatkan sebuah dukungan dan kemajuan karena dia mensupport saya. Kenapa bisa terjadi? Karena ada relasi, ada hubungan, ada relationship. Begitu ya. Jadi begitu pentingnya untuk kita membangun dan menjaga hubungan kita, supaya kita semakin kuat dan mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan, saudara. Tetapi hari-hari ini, saudara, coba perhatikan bahwa manusia mengalami sebuah hubungan yang renggang satu dengan yang lain, saudara. Manusia suami istri cekcok, berkelahi, ribut, marah-marah, bentak-bentak, maki-maki. Itu menjadi sebuah kebiasaan di dunia zaman sekarang ini, saudara. Tidak ada sebuah hubungan. Sepertinya ada hubungan, tapi ternyata sudah menyimpan sesuatu terhadap orang di sana, dan terjadilah perselisihan dan perselingkuhan.
Kenapa? Karena terjadinya hubungan yang renggang. Kalau terjadi hubungan yang renggang, maka dosa semakin merajalela. Kalau terjadi hubungan yang renggang, maka iblis semakin coba mau menghancurkan, semakin parah dan semakin parah. Firman Tuhan berkata, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam, betul? Iya kan? Apa maksud dari matahari terbenam? Matahari berbicara terang. Matahari berbicara kebenaran. Pernahkah saudara pada saat saudara marah, saudara lalu ada hati nurani kita, roh yang di dalam yang berbicara kebenaran. Ngapain sih kamu begitu? Janganlah, kendalikan hatimu. Belajar menguasai diri. Semua itu ada di dalam saudara. Kalau saudara seorang anak Tuhan dan memiliki Roh Kudus, pasti dia berbicara di hati kita. Pasti. Tapi sering sekali orang membiarkan itu lalu lebih menguasai, dikuasai keberadaan hatinya yang marah, yang benci, yang berselisih saudara. Sehingga suara kebenaran, matahari yang tadinya menyinari dia makin redup, makin redup, makin redup, makin redup, dan makin hilang saudara. Pada saat itu terjadi, matahari tidak lagi bersinar, yang dengan pengertian adalah hati kita, pikiran kita sudah dikuasai dengan ego kita sendiri, maka kita akan bertindak dengan sesuatu yang gelap itu tadi. Kita tidak tahu lagi bagaimana melangkah, kita tidak tahu lagi bagaimana mengambil keputusan, kita tidak mengerti lagi kemana arah kita pergi, apa yang harus kita perbuat karena matahari sudah terbenam. Suara kebenaran itu sudah mulai redup. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjaga, mengasihi satu dengan yang lain. Nanti kita ke situ saudara. Nah, hubungan-hubungan ini diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk merusak. Apalagi saudara seiman. Saya beritahu ya, dengarkan. Iblis itu begitu licik. Dia tahu pada saat seseorang ada dalam sebuah komunitas, maka orang itu akan terjaga dalam kebersamaan, dalam kekuatan Tuhan. Tapi dia coba berikan sesuatu saudara yang mengganggu hati dan pikiran sehingga mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan, maka dia keluar dari situ, dimakan oleh singa itu saudara. Hati-hati, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa keluar dari sebuah komunitas kita saudara. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya saling terhubung, membangun kasih persaudaraan yang erat di dalam Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita dan ada berkat Tuhan di situ. Amin saudara. Iblis mau coba menggagalkan, memporak-porandakan hubungan. Karena pada saat hubungan rusak, satu generasi rusak. Yang sudah berkeluarga dengarkan. Jaga hubunganmu dengan pasanganmu. Karena kalau sudah hubungan menjadi renggang saudara, maka garis keturunan kita akan tidak kuat. Anak-anak menjadi tidak karuan. Anak-anak hidupnya menjadi tidak menentu dan terjadilah kehidupan yang kacau, yang rusak karena sesuatu yang dibuat oleh kuasa kegelapan atau kita mengikuti ego kita sendiri, semakin renggang dan broken home, hancur generasi di bawah itu. Dengarkan orang-orang tua, saya mau beritahu, kamu bertanggung jawab terhadap generasi di bawahmu. Menikah itu adalah sebuah tanggung jawab, bro. Kamu tidak boleh memikirkan hanya dirimu sendiri. Menikah itu adalah membangun sebuah hubungan yang erat. Dua menjadi satu untuk membangun sebuah generasi.
Tapi iblis coba merusak, berkelahi. Dan satu generasi di bawah itu rusak. Orang tua yang tidak punya hubungan dengan Tuhan yang baik, saudara, maka dia sedang menghancurkan generasi di bawahnya, anak cucunya. Orang tua yang hidup dalam sebuah penyembahan berhala, kuasa-kuasa kegelapan, dia mendatangkan kuasa roh jahat dalam keluarga generasinya, dan terjadi sesuatu yang tidak baik karena tidak punya hubungan dengan Tuhan dan tidak membangun hubungan yang baik dalam sebuah keluarga yang dipersembahkan kepada Tuhan. Iblis coba merusak itu. Kita baca yuk, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Ada di depan, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa artinya, saudara? Coba renungkan. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Iblis, bukan saudara kita. Amin, saudara. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelan? Orang yang renggang hubungannya lalu mulai keluar dari sebuah komunitas. Coba lihat itu film apa itu, binatang-binatang itu. Singa tidak berani untuk mendatangi mereka, saudara, pada saat kumpulan kawanan itu dalam satu komunitas yang erat bergabung di situ. Dia hanya mengintai. Tunggu. Itu satu sedang keluar itu. Coba lihat. Lalu orang komunitas itu, binatang itu, gerombolan itu sedang ada di sana. Tapi ada satu orang yang keluar dari situ. Dia kejar, saudara. Dia makan. Pernah lihat kan? Itulah gambaran sebuah kuasa kegelapan. Dia hanya bisa menelan orang yang keluar dari hubungan. Jangan keluar dari hubungan. Masuk dalam komunitas yang Tuhan adakan dalam gereja Tuhan. Iblis mau merusak hubungan supaya dia bisa dapat menelan. Apabila hubungan rusak, maka akan terjadi perpecahan, saudara. Maka iblis akan berhasil menelan orang yang keluar dari komunitas itu karena sudah terpecah, hatinya sudah tidak berpaut lagi. Keluar dari kasih karunia, membawa kepahitan, membawa kebencian. Malas aku, makin jauh. Malas aku enggak suka lihatnya. Kecewa hatiku, makin jauh. Dia lupa ada harimau singa di situ. Gambaran tadi. Apapun yang sedang kita hadapi dalam hubungan kasih persaudaraan kita, cepat bereskan, cepat selesaikan. Karena kita tahu maksud dari kuasa kegelapan itu. Dia mau menelan. Hati-hati. Jangan tinggal dalam kekecewaan, jangan tinggal dalam kebencian, jangan tinggal dalam kepahitan. Itu hanya membuat kamu semakin jauh. Dan kuasa kegelapan sudah siap-siap untuk menelan. Perhatikan orang-orang yang keluar dari komunitas kebenaran. Adakah hidupnya semakin baik? Sepertinya baik. Tapi coba masuk
coba bercerita, coba berbicara dari hati ke hati. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Semakin rusak, semakin jatuh dalam dosa. Itulah yang terjadi. Suara kebenaran tidak lagi bersuara dalam dirinya. Keputusan-keputusan, kepahitan, kebencian, dan dosa, itulah yang lebih berkuasa. Itulah maksud dari kuasa kegelapan. Mau menghancurkan kita. Tapi dia tidak mampu kalau kita bersatu. Tapi dia tidak mampu kalau kita membangun sebuah kekuatan, hubungan, satu dengan yang lain. Minggu lalu kita sudah berbicara bahwa dasar dari sebuah hubungan yang erat adalah apa? Kasih dan komitmen. Kasih Kristuslah yang menjadi landasan dari sebuah hubungan. Kalau saudara melandaskan sebuah hubungan saudara hanya karena bisnis, itu tidak kuat. Kalau saudara melandaskan hubungan saudara hanya karena uang, itu tidak kuat. Kalau saudara melandaskan, kita hanya melandaskan sebuah hubungan karena suka-suka, senang-senang, itu tidak kuat. Kalau kita melandaskan hubungan kita hanya karena cantik, ganteng, dan sebagainya, hal-hal yang lahiriah, itu tidak kuat. Tapi kalau kita melandaskan hubungan kita, suami istri, orang tua dengan anak, saudara-saudara dalam keluarga Tuhan, saudara, dilandaskan dengan kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, maka kita akan kuat dalam menghadapi problem pergumulan kita. Dan mungkin apa yang sedang terjadi di dalamnya. Karena kasih Tuhan tadi, sehingga kita tidak mau menjauhkan diri. Karena kasih Tuhan tadi dan komitmen di dalam hubungan itu, sehingga saya tidak mau meninggalkan. Kalau saya marahkan anak saya, gimana kamu ini? Bagus itu. Lalu dia marah, Bapak ini, malas aku lihatnya. Mulai hari ini, aku keluar dari rumah ini. Aku tidak mau lagi menjadi keluarga dari Adi Joshua. Adakah yang begitu? Jam 7:05. Kenapa? Karena dia bagian dari situ. Dulu saya pernah dimarahin orang tua. Masuk kamar saya, saudara. Lebih baik aku keluar saja dari rumah ini. Aku pergi saja. Sepertinya aku tidak dihargai di rumah ini. Sambil nangis-nangis. Aku keluar saja, keluar. Tapi enggak keluar-keluar. Kenapa? Itu keluarga saya. Ini keluarga kita. Ini keluarga kita. Ini keluarga kita. Sedikit yang amin. Ini keluarga kita. Amin, Marigas. Katakan kepada kiri kanan, kita keluarga loh. Kita keluarga. Amin. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Coba baca Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Kata pelihara berarti dijaga, dirawat, dilindungi. Ibrani 13 ayat 1. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Amin, saudara. Pelihara. Karena kalau tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak dirawat, kasih persaudaraan bisa renggang.
bisa masuk orang ketiga. Apa itu orang ketiga? Roh jahat. Bagaimana kita dapat membangun hubungan yang erat? Yang pertama, jangan menghakimi. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Sama-sama 1, 2, 3. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi bagaimana kita bisa menjaga hubungan satu dengan yang lain supaya lebih erat dan lebih erat, terjaga, terpelihara. Yang pertama adalah jangan menghakimi. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Jangan menghakimi. Sekali lagi 1, 2, 3. Jangan menghakimi. Menghakimi berarti memvonis bahwa orang itu bersalah. Tahukah saudara, mungkin saja dia bersalah hari ini, tetapi manusia adalah sebuah kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus, dia bisa berubah. Jangan divonis. Kita tidak dipanggil untuk menjadi seorang hakim lalu menjatuhkan vonis kepada saudara-saudara kita. Lalu menyatakan dia bersalah dan saya yang benar. Tidak boleh. Firman Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau terjadi sebuah perselisihan, terjadi sebuah perkara di tengah-tengah saudara, seiman kita saudara, maka selesaikan dengan cepat, selesaikan dengan baik. Karena kalau tidak maka hubungannya menjadi renggang. Kalau sudah menjadi renggang, iblis cari kesempatan saudara. Orang yang tinggal dalam kebencian, kekecewaan, dengarkan baik-baik, tidak akan pernah bisa bertumbuh secara rohani dengan baik. Gak mungkin bisa. Gak mungkin deh. Kamu membenci papamu, mamamu, lalu kau berharap pertumbuhan rohani, gak mungkin. Kamu marah, kamu dendam, kamu merasa diri benar, lalu kamu memvonis saudara seimanmu, lalu kau berharap untuk bisa bertumbuh dan dipakai Tuhan. Enggak mungkin. Saya mau beritahu enggak mungkin. Karena kehidupan terpancar dari hati. Hati kita tidak beres, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Terhadap siapa saja, bereskan hati kita. Terhadap papa mama kita yang kita memang tahu dia tidak benar kehidupannya. Jangan marah, benci, dendam. Jangan simpan, ampuni dia. Supaya kita bisa bertumbuh. Amin saudara. Jadi bagaimana saya membangun hubungan yang erat? Saya nggak boleh menghakimi saudara saya. Atau memvonis pasangan saya. Dasar kamu ini tidak pernah bisa berubah, kamu bla 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 bla. Lalu cakar-cakaran. Pernah nggak lihat suami istri cakar-cakaran? Seperti kucing dengan anjing. Datang anjing. Mau pernikahanmu seperti itu? Mau pernikahanmu seperti itu? Bang, saya belum menikah, Bang. Visioner dong. Enggak kan? Ya. Kita tidak bisa
langsung memvonis bahwa saudara kita seperti itu. Lalu kita merasa diri benar. Lalu kita membiarkan hubungan kita menjadi renggang. Mana kita pilih? Halo, kamu mau pilih mana saudaraku? Mau mempertahankan ego, amarah, benci, lalu membiarkan kita menjadi renggang? Atau kita menekan hati kita mengampuni, lalu kita tetap menjaga hubungan kita? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Halo? Kita tega-teganya membiarkan kita menjadi renggang satu dengan yang lain karena kita mempertahankan sesuatu. Janganlah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita dibentuk lewat saudara kita loh. Saya dibentuk lewat istri tercantik saya ini yang paling luar biasa sedunia ini. Bagi saya, tidak ada perempuan yang lebih cantik dari dia. Mohon maaf ya. Karena memanglah dia yang paling cantik di hati saya. Tapi saya banyak dibentuk, diproses. Semakin merenung sama Tuhan, oh Tuhan, rupanya saya masih seperti ini. Ubahkan saya Tuhan. Walaupun tidak secepat yang kita kira, tapi hati ini mau berubah. Tapi kalau kami berkelahi, renggang, semakin jauh, satu tidur di sana, satu tidur di sini, satu di kamar, satu di sofa, satu di depan, satu di dapur. Aduh, gimana begitu? Selesaikan, bereskan. Amin, Barigas. Jangan berkutat pada asumsi, karena asumsi hanya pemikiran kira-kira, bukan fakta. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dalam gereja Tuhan, dalam kasih persaudaraan kita, saling memperhatikan dan saling menasehati. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini berbicara komunitas. Hubungan saudara. Amin saudara. Jangan jauhkan diri, jangan malas ke gereja. Ke komsel, one on one, pertemuan, apa yang bisa kita bangun bersama. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi 1, 2, 3 sama-sama, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari, bagaimana kita bisa saling mempererat satu dengan yang lain dalam hubungan kasih persaudaraan? Saling memperhatikan, saling menasehati. Bukankah ada lagu yang sudah diciptakan? Kami keluarga Allah, dinyanyikan dong itu. Kami saling mengasihi sama-sama, saling melayani, menasehati, dan saling membangun dengan kasih di dalam Kristus. Amin. Saling mengasihi, melayani, menasehati, dan saling membangun. Saling mengasihi, melayani, menasehati, dan saling membangun dengan kasih di dalam
Kristus. Yang percaya katakan, amin. Itulah keluarga Allah. Enggak kita dapati di dunia seperti itu. Mereka bangun hubungan karena ada sesuatu, motivasi yang lain. Tapi kita murni karena kita saling mengasihi. Amin saudara. Yang ketiga adalah perbuatan baik. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kasih persaudaraan kita yang erat? Yang pertama tadi adalah apa saudara? Jangan menghakimi. Yang kedua adalah apa? Saling memperhatikan dan menasehati. Bahkan juga menegur saudara, menasehati ya. Yang ketiga adalah apa saudara? Berbuat baik, perbuatan baik. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita sama-sama. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan jelas, selama masih ada kesempatan bagi kita. Apa kesempatan bagi kita? Ini kehidupan ini loh. Kesempatan untuk berbuat baik. Selama masih ada kesempatan dalam kehidupan kita ini, berbuat baiklah kepada semua orang. Amin saudara. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Siapa kawan kita seiman? Lihat kiri kanan, muka belakang. Itulah kawan-kawan kita seiman. Berbuat baiklah. Amin. Yang di atas amin. Berbuat baik. Jangan takut-takut, kamu akan menuai kata firman Tuhan. Kalau sudah datang waktunya, kita akan menuai. Belajar memberi, berbuat baiklah. Membantu, menolong. Kalau ada saudara seiman minta tolong, aduh lakukanlah. Jangan langsung berpikir, wani piro. Berbuat baik saja. Amin saudara. Yang keempat, bagaimana kita bisa membangun sebuah hubungan yang erat satu dengan yang lain dalam gereja Tuhan? Saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 10 ada di depan 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mengasihi, mendahului dalam memberi hormat. Apa tujuannya? Karena saya tidak mau hubungan saya dengan saudara saya menjadi rusak. Saya mengasihi dan saya menghormati. Kata saling berarti setiap pribadi melakukannya. Mendahulukan, dia memberi hormat. Amin saudara. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Tegur, hormati yang pantas dihormati saudara, semua orang, saudara-saudara kita. Ya, kalau ada orang yang lebih tua, hormati dia sebagai orang yang lebih tua. Tegur dia sebagai bapak. Bang, om, tegur, sapa, mendahului dalam memberi hormat. Kalau kita saling seperti itu, luar biasa ya. Saling melakukannya, memberi hormat, mengasihi. Adakah celah untuk kuasa kegelapan bisa masuk? Tidak ada.
berjalan dalam etika yang benar, sopan santun, ramah kepada semua orang. Bagaimana saya menjaga hubungan saya? Dahului dalam memberi hormat. Tahu etika. Hormati saudara-saudara kita. Hormati GKS, murid di atas kita. Walaupun mungkin dia lebih muda dari saudara. Hormati, kenapa sih emangnya? Yang terakhir saya mau bagikan. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita semakin erat satu dengan yang lain? Mengampuni. Apa? Sama-sama katakan apa? Mengampuni. Sekali lagi apa? Mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kita baca yuk bersama-sama ayat yang terakhir ini. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sampai berapa? 70 kali 7 kali, katakan sama-sama, 70 kali 7 kali, bukan sampai 7 kali, tapi sampai berapa? 70 kali 7 kali. Bukan maksud Tuhan dikalikan 7, bukan. 7 berbicara angka sempurna. Artinya apa? Kalau masih ada sesuatu, ampuni lagi. Kalau masih ada sesuatu, ampuni lagi. Kalau masih ada sesuatu ganjalan, ampuni lagi. Sampai plong hati kita. Itulah mengampuni yang Tuhan maksud. Istri mengampuni suaminya 70 kali 7 kali. Sampai tidak ada rasa benci lagi. Suami mengampuni istrinya 70 kali 7 kali. Terus kalau hari ini teringat, ampuni lagi. Kalau hari ini besok lagi teringat, ampuni lagi. Hari ini teringat, ampuni lagi. Rasanya sakit Tuhan, tapi aku mau mengampuni dia. Kalau enggak mau mengampuni, maka hubungannya pasti retak. Dan kalau sudah retak, iblis coba ambil kesempatan lebih lagi untuk merusak. Terkadang kita tidak bisa menghindari ada sebuah perselisihan. Dan sering sekali Tuhan membentuk kita lewat perkara-perkara itu. Seperti tadi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karakter yang berbeda, pola pikir yang berbeda, bersama-sama dalam sebuah keluarga, ya kan? Dalam sebuah hubungan ada gesekan-gesekan. Tapi kalau kita mengambil sebuah ego diri sendiri, marah, benci, kecewa, dendam, maka kita akan semakin jauh dan renggang. Iblis ngambil kesempatan. Bagaimana saya bisa menjaga diri saya adalah dengan mengampuni. Amin saudara. Ampuni orang tua kita. Ampuni saudara-saudara kita yang mencuri dari kepunyaan kita. Ampuni sikapnya yang seperti itu. Supaya kita beres. Tapi bang, dia tidak mau berubah, dia begitu-begitu. Urusan dia bro. Kita urusan sama Tuhan. Kalau dia nggak mau berubah, urusan dia. Amin saudara. Lakukan firman. Inilah yang harus kita lakukan. Hati yang bersih terhadap saudara kita. Enjoy hidup ini, nikmat, jalannya enak, gak ada beban berat rasanya. Karena kita mengampuni. Yang penting, aku harus beres di hadapan Tuhan. Mau mengampuni? Mau mengampuni? Mau mengampuni orang tua?
mengampuni saudara, mengampuni dosen, guru, mengampuni kalau dia menyakitkan hati kita, supaya kita tidak tinggal dalam kebencian yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Jaga kasih persaudaraan kita ya, amin saudara. Ya, jaga, jangan berpegang pada ego, tapi lebih bagus menjaga hubungan supaya tetap baik. Ada orang yang pernah mengecewakan, tapi kita belajar untuk memberkati. Itulah anak Tuhan. Berdamai dengan semua orang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.